Let's get this shit over with. Spread your legs. Spread your fucking legs! Hi, kid. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Blood Father. Film ini mengisahkan tentang seorang yang bernama John Ling. Dia adalah mantan narapidana. Dia juga berusaha untuk menjauhkan putrinya dari pengaruh sang kekasih yaitu Jonah. Dia adalah pengedar narkoba kelas kakap yang juga merupakan anggota gangsternya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang wanita pelarian bernama Lydia yang sedang membeli peluru. Lydia terjebak dalam kelompok gangster yang akan melakukan perampokan dengan membawa senjata api. Pacarnya Jonah adalah pimpinan dari kawanan gangster ini. Sesampainya di sebuah rumah yang berada di lokasi terpencil, Lydia ditugaskan untuk menjaga bagian belakang. Sebelum masuk, mereka berdua sempat menghisap narkoboy. Dua anak yang sedang bermain sempat melihat pistol yang dibawa oleh Lydia. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Saat Lydia mendekat, dia melihat sang pemilik rumah terkapar tewas. Jonah memaksa istri pria itu untuk mengatakan di mana lokasi uangnya. Lydia meminta Jonah jangan menyakiti wanita tersebut. Jonah yang dipengaruhi obat terlarang balik memaksa Lydia untuk menembaknya. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. Shoot! Setelah menembak Jonah, Lydia langsung kabur melarikan diri. Scene berpindah kepada seorang mantan marinir bernama John Ling yang diperankan aktor Mel Gibson. John adalah ayah dari Lydia. Setelah bercerai dengan istrinya, Lydia tinggal bersama ibunya. Tercatat, John pernah merasakan bui penjara dengan alasan yang belum dia ungkapkan. John memiliki seorang sahabat bernama Kirby yang seringkali membantunya ketika dalam kesulitan. John kini mempunyai profesi sebagai pembuat tato. Terlihat dari sebuah potongan surat kabar, anaknya Lydia sudah lama pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Ketika sedang santuy menikmati kopi, tiba-tiba Lydia menelepon. Dia membutuhkan uang $2.000 untuk pergi keluar kota dan mencari pekerjaan baru. John terkejut setelah sekian lama akhirnya Lydia mau menghubunginya. Tanpa berpikir panjang, John menyanggupi permintaan Lydia. Mereka bertemu di sebuah stasiun. Untuk pertama kalinya, ayah dan anak ini melakukan pertemuan setelah sekian lama. John kemudian membawa Lydia pulang ke rumahnya. Saat Lydia tertidur, dia terkejut dengan botol minuman keras yang dibawa anaknya itu. Sampai di rumah trailernya, selain minuman keras, John menemukan sebuah pistol dan narkoboy di dalam kantong milik Lydia. Esok hari, Lydia tampak jenuh dan bosan karena ayahnya masih menggunakan TV jadul dengan tabung 14 inci dan layar hitam putih. Lydia memilih untuk keluar menghirup udara segar. Kemudian, Lydia bercerita sedikit kepada ayahnya bahwa dia terjebak dalam dunia hitam. Minum alkohol, menggunakan narkoboy, hingga terjebak dalam komplotan gangster. Hal ini pernah dialami John selama 30 tahun, yang seringkali menikmati obat terlarang yang membuatnya kehilangan kesadaran, dan berakibat sering melakukan tindak kejahatan. Dan saat ini, John berada dalam status pembebasan bersyarat. Lydia tidak ingin mendengar ceramah dari ayahnya ini. John yang faktanya belum mempunyai uang itu, meminta waktu 1 minggu untuk menyediakan uangnya.
Lalu, John mencoba meminjam uang itu dari Kirby, namun dia malah menyuruh John untuk membawanya ke rumah sakit. Di malam harinya, datang 3 orang gangster yang berpura-pura ingin membuat tato, padahal mereka ingin mencari Lydia. Alhasil, baku tembak pun terjadi. Fucking turn your back on me, boy! I'm gonna get blamed for this break and parole. Guaranteed. Turn to custody. John tidak ingin meladeni mereka karena dia tidak ingin kembali ke sel penjara. Beruntung, Kirby dan teman-temannya yang tergabung dalam komunitas Trailer Park datang untuk mengusir 3 gangster ini. Wrong rednecks. We'll tell your boys and girls to put their hockey sticks away. Kala jumlah, gangster itu akhirnya kabur dari tempat ini. I'll see you, alright? Meskipun dalam posisi tersudut, John tidak ingin menyerahkan putrinya kepada polisi. Dia pergi membawa Lydia untuk menyelesaikan masalah ini seorang diri. Terlihat ada sebuah mobil yang membuntuti John. Dari tato gangster itu, John sudah mendapat petunjuk bahwa mereka adalah Surenos. Dan satu pria kulit putih dengan PEN-1 yang artinya Public Enemy Number 1 atau musuh publik nomor 1. Kelompok gangster ini bukan orang sembarangan. John sempat bertanya apakah Lydia pernah berbicara dengan FBI. Terungkap, Jonah yang menjadi pacar Lydia awalnya mengaku sebagai pengusaha di bidang real estate. Namun ternyata di salah satu rumahnya mereka menyembunyikan narkoboy, uang, dan barang-barang berbahaya lainnya. Kala itu, Lydia dipaksa Jonah untuk membunuh seorang wanita yang menyembunyikan uangnya di dalam dinding. Karena kehilangan kendali, Lydia menembak Jonah hingga tewas. John kini menyadari kenapa komplotan gangster itu mengejar putrinya. Malam itu, John dan putrinya menginap di sebuah hotel. Resepsionis yang bernama Jason menunjukkan kamarnya untuk mereka. Awalnya, dia mengira Lydia adalah wanita sewaan yang dibawa oleh John. Dan John berkata, wanita ini dia temukan di rumah bersalin, yang artinya Lydia adalah putrinya. Malam itu, Lydia tidak bisa tidur. Dia sempat menatap ayahnya yang sedang tertidur pulas. Lydia kemudian mencari udara segar dan kembali ke lobi untuk berbincang dengan Jason. Tiba-tiba, stasiun televisi menayangkan dirinya yang dituduh telah membunuh beberapa orang dan kini ditetapkan sebagai DPO. Dan rupanya Jason sudah mendapatkan selembaran tentang Lydia, namun Jason memilih tidak melaporkannya kepada polisi. Lydia lalu segera menelepon ayahnya yang berada di kamar hotel untuk segera bangun. Di saat yang sama, mobil patroli kepolisian datang ke hotel tersebut. Jason membantu Lydia dan ayahnya untuk bersembunyi di kamar kosong. Terlihat polisi itu sedang mengecek mobil milik John. Saat mereka mengecek sebuah kamar, tiba-tiba seorang gangster menghabisi polisi-polisi itu. John berusaha menyalakan mobil lain agar bisa kabur dari lokasi ini. Gangster itu disebut sebagai Sicario, prajuritnya kartel yang biasa membunuh polisi dan hakim tanpa rasa takut. Untuk mencari informasi lebih dalam tentang komplotan gangster ini, John menghubungi temannya yang berada di dalam penjara. Sementara itu, John membawa Lydia menyeberangi Meksiko. Datang ke sebuah bar, John mencari teman lamanya yang dijuluki si penceramah untuk meminta bantuannya. John tidak berhasil mendapatkan alamatnya. Saat John menghubungi kembali Kirby, terlihat Lydia ketawa ketiwi dengan para pria berbobot besar itu. Tanpa John duga, Lydia berhasil mendapatkan alamat dari teman lamanya itu. Sampai di sebuah peternakan, John bertemu seorang wanita bernama Chelsea dan suaminya Tom Harris yang dijuluki si penceramah. John bermaksud mengambil kembali motor Harley dan uang yang pernah dititipkan kepadanya. Tom mengaku telah menghabiskan uang tersebut. Di saat malam harinya, gangster motor yang merupakan kawan dari Tom datang melakukan pesta.
Terungkap, John rela dipenjara selama 7 tahun dan menutup mulutnya agar Tom Harris tidak ikut ditangkap atas kejahatan mereka. Hukuman John bertambah setelah dia menusuk orang tak dikenal. Tercatat, Lydia dibesarkan oleh 3 ayah tiri karena ibunya kawin cerai. John meminta maaf kepada putrinya ini karena seharusnya dialah yang mendidik dan membesarkannya. Pagi hari, John terbangun setelah Chelsea menodongkan pistol di kepalanya. Wake the kid. Bahkan dia sempat meletuskan pistolnya untuk membangunkan Lydia. Tom dan istrinya ini dengan tega akan menyerahkan John ke pihak kepolisian demi imbalan $30.000. Tom tidak menghargai sama sekali loyalitas dan pengorbanan John hingga mendekam selama 7 tahun demi melindungi dirinya. Terungkap, Tom adalah atasan John saat menjadi marinir. Mereka berdua telah lama malang kabut di medan perang. Kesal dengan sikap mereka, John mendaratkan pukulannya di wajah Chelsea. John dan Lydia segera pergi dari Tom dengan membawa kembali motor Harley miliknya. Tak diduga, komplotan geng motor itu langsung mengejar dan menembaki mereka. Dan ini aksi yang dilakukan si mantan veteran perang untuk menghentikan geng motor itu. Setelah berhasil meloloskan diri, John mencukur brewoknya dan menginap di sebuah motel. Dia juga selalu mengupdate posisinya kepada Kirby. Sementara itu, Lydia masih bingung dengan pesan dari seseorang yang tidak dia kenal. Frustasi dengan hidupnya, Lydia mengatakan kepada ayahnya, jika saja dia bunuh diri, maka masalahnya tidak akan sebesar ini. John menasehatinya karena dia pernah merasakan masalah yang jauh lebih besar. Beberapa kali dia mencoba melakukan bunuh diri, termasuk menyayat nadinya saat berada di dalam penjara. Namun, itu semua tidak berhasil. Tidak ada solusi selain menghadapi masalah itu sendiri. Sementara Lydia merubah warna rambutnya, John mengunjungi teman lamanya yang berada di dalam penjara. Dengan berpenampilan layaknya seorang pengacara, John menemui Rios untuk mencari informasi tentang Jonah. Setelah Lydia kesulitan menghubungi ayahnya, dia ditelepon oleh Kirby untuk pergi ke tempat keramaian umum. Terungkap, Jonah yang ditembak oleh Lydia adalah keponakan dari Alfonso Angel Diaz, kartel narkoba yang dijuluki sebagai El Padrino, dan pembunuh profesional yang dikirim untuk mengejar Lydia. Terungkap karena Jonah telah mencuri jutaan dolar dari kartelnya sendiri, dan Lydia telah dijadikan kambing hitam oleh Jonah. Tugas John meyakinkan El Padrino bahwa putrinya tidak terlibat dengan pencurian uang itu. Terkejutnya Lydia saat sedang berada di bioskop, seseorang menghubunginya dan itu adalah Jonah. Dia ternyata masih hidup setelah menjalani perawatan medis akibat luka tembak di lehernya. Muncul di hadapannya, Lydia langsung ditangkap oleh komplotan Jonah. John yang baru saja keluar dari penjara, dia mengalami kesulitan untuk menghubungi anaknya itu. Saat menelepon Kirby, ternyata yang menjawab adalah Jonah. Kirby? Good news, old man. Dan ini yang dilakukan Jonah kepada Kirby. Kirby? Kirby? Jonah mengancam akan membunuh Lydia. You just killed the best fucking friend I ever had, motherfucker! John balik mengancam Jonah karena dia kini sudah memiliki kartunya. El Padrino pamannya tidak akan membiarkan Jonah hidup dengan tenang. Setelah memastikan putrinya masih hidup, mereka sepakat melakukan pertemuan di sebuah lokasi. John kembali ke rumah Tom untuk mengambil beberapa granat dan dinamit. Saat dia memergokinya, John yang sudah kapalang emosi langsung menembaknya. Di lokasi pertemuan, John memarkirkan standar motornya di atas peledak. Jonah dan anak buahnya yang sudah berada di sana langsung menodong John dan mengikat tangannya.
Move away from your bike! Lydia? Stop there. Put your fucking hands to me. Saat mereka akan pergi, motor John menghalangi jalan mereka, dan ini yang terjadi selanjutnya. Jonah sendiri berhasil kabur, namun si prajurit beberapa kali mencoba menembaki John. Sialnya, John terkena tembakan di perutnya saat berusaha menyelamatkan Lydia. Prajurit kartel itu kembali mendekat. Naas, meskipun berhasil membunuhnya, John terkena tembakan kembali persis di bagian dadanya. Di depan Lydia, John menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Jonah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditempatkan di penjara yang sama dengan Rios dan anak buahnya yang menjadi sahabat mendiang John. Rios akan memastikan Jonah menderita di dalam penjara ini, dan setiap detik yang dia lalui berharap untuk mati. Di akhir cerita, Lydia kini menjadi pribadi yang lebih baik jauh dari obat-obatan terlarang. Pertemuan singkat dengan mendiang ayahnya tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Thank you. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Bloodfather ini? Drama dengan elemen aksi yang bukan hanya menonjok tapi juga menyentuh ke dalam, membahas relasi antara ayah dan putrinya, berawal dengan sorrow namun they will catch us off guard. Disuguhkan dengan selingan aksi-aksi yang very fun, dihidupkan oleh performance yang excellent, sungguh sebuah comeback yang gede buat Mel Gibson. Namun akan lebih excellent lagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopi. Suruh buku. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.